Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Bejalan Bapak Noah Sugiarto beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Raptor Gowo beserta rekan dari BPBD Kabupaten Semarang serta para hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat waktu, nikmat sehat dan nikmat sempat pada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul di Balai Desa Bejalan ini dalam acara meeting penyuluhan mitigasi bencana bagi masyarakat Desa Bejalan. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW dan para pengikutnya. Serta semoga kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Khairul Umam selaku pembawa acara pada malam hari ini yang akan memandu acara kita pada malam hari ini dari awal sampai akhir. Para hadirin sekalian, perkenankan saya membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan acara yang ketiga sambutan-sambutan, acara yang keempat yaitu acara inti penyuluhan mitigasi bencana oleh BPBD Kabupaten Semarang, dan yang kelima dan terakhir yaitu penutup, kemudian dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Para hadirin sekalian, langsung saja ke acara yang pertama. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Selesai. Terima kasih. Acara selanjutnya itu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin juga silakan duduk kembali. Dilanjutkan acara selanjutnya
yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua KKN Unisula periode 14 tahun 2022 kepada Saudari Asia, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Yang pertama, yang terhormat Bapak Kepala Desa Bejalan, Bapak Sugiarto beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Prakton Nugroho beserta rekan-rekannya. Dan yang saya banggakan teman-teman para taruna semua. Yang pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul di acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arja Lujaria selaku Ketua KKN penyelenggara acara penyuluhan mitigasi bencana bertema banjir. Saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman semua atas partisipasinya menghadiri acara kami malam hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Desa Bejalan, kepada rekan-rekan remaja semua, dan seluruh warga Desa Bejalan atas kerjasamanya kami dapat melaksanakan acara pada malam hari ini. Maksud dan tujuan kami untuk menyelenggarakan acara ini adalah untuk mengurangi risiko atau dampak dari bencana, khususnya bagi penduduk, seperti mengurangi risiko kematian, mengurangi risiko kerugian ekonomi, dan mengurangi risiko kerusakan sumber daya alam. Mungkin cukup sekian sambutan dari saya malam hari ini. Jika ada tutur kata dan perilaku saya yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Saudari Asia. Dilanjutkan sambutan yang kedua, sambutan oleh Bapak Kepala Desa Pak Nowo Sugiarto atau yang mewakili. Selanjutnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena pada malam hari ini, alhamdulillah kita diberikan kesehatan, kekuatan, dan nikmatnya sehingga bisa menghadiri acara dari mahasiswa Unisula. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada tim dari BPBD yang sudah berkenan hadir di tengah-tengah kita. Nanti kita sama-sama dengarkan apa yang akan ilmu yang akan diberikan kepada kita, terutama anak muda dalam mengatasi bencana. Yang kedua, ini mohon maaf Pak Kades dan Bu Sekdes mungkin nanti datang tapi agak terlambat karena masih ada kegiatan tahlilan di tempat RT 2. Mudah-mudahan nanti bisa hadir di tengah-tengah kita. Dan selanjutnya mungkin nanti untuk Mas dan Mbak KKN setelah acara ini ditutup tetap masih bergabung di sini karena ini nanti kiras-kirus sekalian membahas tentang kepanitiaan
kepanitiaan dan kegiatan 17 Agustus. Jadi malam hari ini kita titip acara untuk membahas kepanitiaan dan acara 17 Agustus. Dan untuk selanjutnya dari panitia berjalan barat nih datang semua, dan ketuanya siapa? Samuel. Samuel. Datang semua ya? Oh iya, alhamdulillah datang banyak. Kan berjalan timur panitianya, ketuanya siapa? Siapa namanya? Kita. Nanti bisa berkenalan dengan Mas dan Mbak KKN. Nanti kalau menemui kesulitan apa, siapa tahu bisa membantu, bisa kenalan. Sopo ngerti duduk seperti Bu Cari, orang Tegal KKN di sini, dapat dodol orang sini ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti selanjutnya saya serahkan ke Mas dan Mbak mahasiswa, monggo. Dan untuk mengakhiri ini, mohon maaf apabila ada salah kata atau yang kurang berkenan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu acara inti pada malam hari ini, penyuluhan mitigasi bencana oleh BPBD Kabupaten Semarang. Pada narasumber dipersilakan. Iya, baik teman-teman dari kerjaan ini. Jadi teman-teman ada yang masih harusnya banyak ya. Ya. Ini kita sharing saja, jadi teman-teman santai. Karena mungkin juga beberapa teman ini sudah asing karena mungkin kami di media ataupun tim SAR sering komunitas di sini, baik untuk kegiatan mitigasi bencana di sungai ataupun proses pembersihan mata air yang terjadi di sekitar Rawapening ini. Ya. Di sini kita akan mengulas manajemen penanggulangan bencana. Namun sebelum itu izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Prapto Nugroho. Kebetulan saya Satgas TFC tim reaksi cepat dari BPBD Semarang. Malam ini saya ditemani rekan saya ada Mas Nur Eko yang kebetulan juga domisilinya tidak jauh dari Panjenengan 3. Kebetulan Mas Nur Eko ini domisilinya di Pojok Sari, Ambarawa. Terus ada rekan saya satu lagi namanya Ardiansyah. Mungkin media satu bisa dimatikan supaya nggak ada feedback. Oh ya, siap. Benar rekan saya Ardiansyah. Ini domisili di Kaliwungu 197. Monggo. Karena tuh tadi ketika Bapak dulu Bu Cari KKN di sini dapat jodoh, siapa tahu jenengan ngisi KKN di sini dapat jodoh. Ya. Terus ada tadi satu lagi teman saya Bu Triyono, tapi non sewu Bu Triyono izin pamit duluan karena dia juga mengampu di lingkungan Sumowono sebagai Pak RT dan ada kegiatan Muharram di sana. Ya. Itu malam ini saya kaget teman-teman saja guys, supaya nggak ada jaga di antara kita. Terus apabila nanti dalam proses pemberian materi ada yang belum paham, boleh itu dijadilah ditanyakan. Ya, baik teman-teman, kita masuk ke sesi manajemen penanggulangan bencana. Baik, kalau kita ngobrol bencana, kalau di lingkungan berjalan biasanya bencana yang paling sering terjadi banjir. Banjirnya karena apa? Luapan. Jadi karena kalau dulu kan mungkin kasus ke depan itu potensi adanya banjir luapan itu semakin tinggi ya, karena pola hidup yang kita sering dan kita ketahui bersama bahwa yang berkontribusi untuk membuang sampah di sini kan bukan hanya ini, bahkan seringkali dari masyarakat luar namanya ke sini jadi TPA, pembuangan akhir yang lewat media sungai. Ya, sedimentasi sungai itu salah satu
pengaruh ataupun potensi yang salah satu potensi yang menimbulkan kemungkinan terjadinya luapan air banjir. Terus selain itu ada lagi selain banjir? Angin? Angin? Oke, ini belum pernah ada gitu. Angin putih belum. Ya, ya, ya. Gempa kemarin yang gempa di Ambarawa di sini cukup terasa. Nah, iya. Oke, ya, teman-teman, oke, ini sambil sharing. Kalau menurut teman-teman di sini, bencana itu terbagi menjadi, oke, saya bukan dulu. Bencana itu ada 3 jenis, ya, 3 jenis. Ada yang respon, ada yang tahu. Bencana itu ada 3 jenis. Bencana alam, ya. Bencana sosial, betul. Terus bencana non alam. Contoh kayak COVID itu masuknya ke bencana non alam. COVID itu masuknya ke bencana non alam dan sosial. Bencana sosial itu contohnya terorisme. Terus pertikaian antar kelompok itu juga masuk ke skup ranah bencana sosial. Ya. Kalau bencana alam boleh dibantu sebutkan apa saja kira-kira bencana alam? Banjir jelas. Terus gempa bumi betul. Tanah longsor siap. Ada lagi? Lindu itu termasuk gempa bumi deh. Iya. Lindu itu termasuk spesies ya jenis gempa bumi. Oke, lindu. Ada lagi mungkin. Nah gini. Jadi bencana kita perlu ketahui bersama teman-teman bahwa Indonesia ya, khususnya Jawa Tengah ini dikenal dengan supermarketnya bencana karena hampir semua bencana ada di Jawa Tengah. Indonesia terutama Jawa Tengah yang nggak ada hanya badai salju itu nggak ada badai salju gitu. Nah ini contoh-contoh bencana yang ada di Jawa Tengah ada puting beliung, gempa bumi, tsunami, gunung berapi, terus kekeringan termasuk bencana. Kekeringan termasuk bencana. Wabah penyakit, tanah longsor, banjir dan kecelakaan lalu lintas. Sebenarnya kalau kecelakaan lalu lintas dan kebakaran itu maksudnya musibah. Jadi ada perbedaan antara musibah dan bencana. Oke, next. Oke. Definisi bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan serta penghidupan masyarakat. Jadi ketika suatu peristiwa yang mengganggu penghidupan dan kehidupan itu bisa dikategorikan bencana, baik disebabkan oleh faktor alam, non alam maupun faktor manusia, sehingga menimbulkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Jadi proses yang sama di BPBD itu dibagi menjadi tiga seksi ya, 3 bidang. Yang pertama adalah pencegahan kesiapsiagaan seperti ini. Jadi kerjanya meskipun ketika tidak ada bencana, kami membuat pelatihan atau program-program desa tangguh bencana, terus memberikan sosialisasi. Ini termasuk program dari mitigasi. Terus kemudian ada kedangkatan logistik, itu bekerjanya pada saat terjadinya kejadian, ya, adanya kejadian. Terus ada satu lagi bidang atau seksi respon, itu bekerjanya ketika setelah selesai bencana mungkin ada pembangunan struktur atau infrastruktur yang rusak, rumah, sekolah atau beberapa yang rusak, tanggul, talut segala macam itu tugasnya respon. Dan bencana di sini juga dibagi menjadi 3 fase. Jadi pasca, saat dan bencana, jadi sebelum bencana, terus saat bencana dan setelah terjadinya bencana. Jadi, wah enak ya di BPBD ini kalau misalnya nggak ada bencana, nggak ada musim hujan, nggak ada musim kemarau, tapi nggak ada yang kering, nggak kerja, enggak. Oke, jadi sudah ada sosialisasi. Teman-teman di sini sudah tahu belum bahwa di kita, Kabupaten Semarang terutama, itu ada ancaman gempa yang berkekuatan 7 skala Richter ke atas. Pernah dengar? Belum. Ya, saya begitu mendengar itu, ini jujur, saya hampir 3 hari nggak bisa tidur. 7, sekian, dan itu jauh lebih skala Richter dengan kedalaman 10 km.
daya rusaknya sangat tinggi. Kalau teman-teman mungkin pernah flashback ataupun pernah baca artikel ya, kejadian gempa di Bantul tahun 2006, Bantul ya 2006, itu daya rusaknya luar biasa. Klaten, Jogja, Gunung Kidul itu belum melanda. Nah, ini Kabupaten Semarang ada ancaman seperti itu. Mungkin teman-teman kemarin sempat lihat ataupun lihat di media sosial ataupun info dari teman, sempat ada 5 tempat yang cukup mengganggu aktivitas lalu lintas di Kabupaten Semarang. Itu kita datangkan dari Australia untuk melihat kondisi struktur tanah bawah kita. Karena memang kita diancam dengan gempa ini, ya kekuatan 7 lebih dengan kedalaman 10 km. Dan kita nggak pernah tahu itu terjadi kapan. Yang jelas sudah dari sama kasus kejadian yang ada di Palu, likuifaksi Palu, ada lihat ya. Jadi kayak tanah bergelombang sampai rumah pindah beberapa kilometer dari titik awalnya. Itu juga sudah diprediksi. Artinya prediksi itu bukan tanpa dasar, karena memang ada riwayat ataupun apa, cuma kejadiannya kapan memang kita belum tahu. Nah, harapan saya teman-teman karyawan yang ada di desa Menjadi ini bisa membentuk satu tim kalau misalnya terjadi baik itu banjir ataupun gempa bumi, kira-kira apa yang akan diperbuat. Terus mungkin bisa mulai dibagi job desk-nya, siapa berbuat apa. Di sini banyak sumber daya yang luar biasa, ada mas-masnya yang luar biasa. Saya yakin tenaganya juga cukup prima kalau misalnya mengkontribusikan sebagian waktunya untuk melayani masyarakat yang ada di Menjadi, terutama ketika dibutuhkan pertolongan atau evakuasi. Sering kan kejadian KKN di wilayah Papua dan kita kasusnya lewat Menjadi. Ya, baik itu pemancing ataupun nelayan. Nah itu kalau saya teman-teman bisa cari ilmunya bagaimana sih tadi menolong orang tenggelam, ya, menolong orang tenggelam tekniknya seperti apa. Dan ketika kita ketemu orang tenggelam, ya, yang waktunya itu masih di bawah 8 menit dan kondisi nanti dan nafasnya nggak ada, itu masih memungkinkan untuk kita selamatkan jiwanya. Jadi selama 8 menit ke bawah dia tenggelam, 8 menit terus tenggelam berhasil kita evakuasi ke darat. Terus dicek nadinya nggak ada, nafasnya nggak ada. Jangan langsung didiagnosa ataupun divonis MD. Selama di bawah 8 menit masih memungkinkan untuk kita selamatkan ataupun kita upayakan kembalinya nafas itu 8 menit. Karena ketika 8 menit tidak ada suplai oksigen ke otak, maka sel-sel akan mati. Dan itu sudah dinyatakan mati medis dan mati klinis. Ya, jadi di bawah 8 menit kita masih bisa mengupayakan, berupaya. Memang nyawa itu yang punya ya. Di atas tadi kita sebagai manusia masih bisa mengupayakan, mengupayakan. Dan mungkin suatu bagian ketika selama perjalanan hidup kita berkesempatan untuk ya menyelamatkan jiwa seseorang itu mungkin rasanya luar biasa. Oh iya, oke ya. Ini jadi kalau ngomong-ngomong masalah bencana, ngomong-ngomong masalah bencana, kalau misalnya logika tanpa logistik itu nggak logis. Jadi mau silakan bisa langsung grafis saja. Jadi logika tanpa logistik itu nggak logis. Jadi silakan sambil dinikmati. Monggo, nggak usah dengar teman-teman. Atau perlu butuh partisipan untuk membantu menyikapi Mas Ferdi dan Mas Ekosi. Ya, oke ya. Sambil menikmati hidangan, kita fokus ke sini guys, bisa guys? Ya. Oke, terjadinya bencana. Bencana terjadi karena ada satu. Sebenarnya di sini teman-teman tadi kalau misalnya kita ngobrol di awal, teman-teman sudah berhasil memitigasi atau memetakan potensi bahaya yang ada di sejumlah terjadinya tinggal apa. Itu berarti ketika teman-teman sudah ngomong banjir, kan sudah tahu ya. Artinya dan yang banjir itu biasanya muncul kapan sih teman-teman? Pada saat musim apa? Musim hujan ya. Nah, artinya berarti kalau pas musim hujan teman-teman sudah bisa mulai mengantisipasi bahwa ini ada
akan ada potensi banjir. Mungkin teman juga sudah mulai belajar, ini kalau intensitas curah hujan cukup tinggi dan durasinya cukup lama, berarti di sini akan potensinya akan semakin besar. Dan ini sebenarnya sudah bisa diprediksi. Atau mungkin ada ini enggak, kalau yang biasanya kalau terjadi banjir ada sesuatu yang sifatnya kearifan lokal gitu enggak? Maksudnya begini kawan, contoh gitu, saya bikin analogi ketika di Merapi, Gunung Merapi itu kalau misalnya intensitas letusannya akan tinggi, ya tinggi, erupsinya akan tinggi, itu biasanya hewan-hewan mulai turun ke kampung. Itu kan salah satu bentuk kearifan lokal ataupun warning system, peringatan dini yang diberikan oleh alam. Nah, kalau yang di Bejana itu biasanya ada ya? Ada. Enggak, ini kan kita juga belajar, biasanya ada kearifan lokal yang muncul. Misal mungkin melonnya pada naik ke sini ataupun apa. Enggak. Masih Juni pada akhir di bawah jembatan itu enggak ya? Iya. Jadi biasanya ada beberapa tempat yang alam itu memberikan sinyal. Jadi kalau misalnya contoh di Merapi kok banyak hewan-hewan yang turun mulai ke perkampungan, itu biasanya akan terjadi erupsi. Kayak gitu. Ini mungkin salah satu bentuk early warning system yang diberikan oleh alam. Di terjadinya bencana itu karena ada ancaman bencana seperti contoh ancaman bencana kita punya sungai. Terus kemudian kerentanan sungai itu bentuknya sudah tidak cukup lagi, mungkin karena sedimentasi ataupun ini ya sedimentasi yang cukup parah sehingga yang tadinya mampu menampung debit air taruh 5.000 liter, nah ini tinggal kapasitas daya tampungnya hanya 3.000 karena banyak sampah yang tertinggal gitu. Terus resiko bencana mungkin di situ ada pemicunya karena curah hujan tinggi sehingga memungkinkan. Biasanya kalau misalnya sini banjir itu aliran sungainya dari mana? Teman-teman? Aliran sungai bencana itu dari mana? Anjas. Sungai Panjas. Gerasa? Enggak masuk sini ya? Badungan, Sumowono yang masuk sini. Jadi kalau misalnya meskipun sini nggak hujan, kalau Badungan sama Sumowono itu hujan dengan tinggi dan durasi lama, berarti sini tetap potensi banjir saja. Nah, jadi salah satu fokusnya adalah terjadinya hujan deras dengan intensitas deras dengan durasi yang cukup lama itu menjadi pemicu kemudian terjadinya bencana. Oke, next. Resiko satu peluang dari timbulnya akibat buruk atau kemungkinan kerugian dalam hal kematian, luka-luka, bencana, kerusakan harta benda, gangguan kegiatan mata pencaharian dan ekonomi atau kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh interaksi antara ancaman bencana dan rencana. Jadi resiko adalah satu peluang. Kemudian bahaya, suatu kondisi secara alamiah maupun karena ulah manusia yang berpotensi menimbulkan kerusakan atau kerugian dan kehilangan jiwa manusia. Seperti contoh jauh kita buang sampah sembarangan itu juga akan memunculkan ataupun mempercepat proses ini terjadinya bahaya atau bencana. Bahaya berpotensi menimbulkan bencana, tetapi tidak semua bahaya selalu menjadi bencana. Ya, sampai sini ada yang bertanyakan? Aman? Aman ya? Ya. Kalau misalnya mungkin belum paham, bisa depan waktu ngopi tempatnya Mas Kokok Kobar. Kita juga ngobrol di situ. Faktor bahaya. Jadi faktor bahaya ada yang disebut oleh faktor biologi, seperti gempa bumi, tsunami, longsor, gerakan tanah. Hidrometeorologi, banjir, topan, banjir bandang, kekeringan. Kalau biologi itu dari epidemi, penyakit tanaman termasuk ya, penyakit tanaman, penyakit hewan kayak SARS, PMK. Kemudian teknologi, kecelakaan transportasi atau industri, misalnya pabrik kebakaran segala macam itu. Lingkungan, kebakaran hutan, penggusuran hutan, sosial, konflik ataupun terorisme seperti yang kita sebutkan di awal. Oke, lanjut. Tantangan.
sekumpulan kondisi dan atau suatu akibat keadaan faktor fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan yang berpengaruh buruk terhadap upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan bencana. Nah, sekarang kalau misalnya kita sudah tahu potensi yang ada di lingkungan tempat kita tinggal adalah banjir, kira-kira upaya apa yang bisa kita lakukan bersama supaya ketika nanti muncul masuki musim penghujan tidak terjadi banjir? Kira-kira apa teman-teman? Mungkin sudah ada yang punya ide kayaknya bikin seperti ini supaya besok ketika pas musim penghujan di kita nggak ada banjir luapan. Kira-kira apa teman-teman? Masnya mungkin ada ide apa yang bisa kita perbuat sehingga ketika nanti ketika musim penghujan datang tidak terjadi banjir luapan. Fondasi. Tanggul, ya. Ada lagi? Fondasi, boleh? Mungkin ada lagi. Kita sudah sempat beli ya. Jadi bukan kita BPBD, kita relawan sempat menggalang donasi dan kita sempat membeli bambu, ya, bambu senilai 12 juta. Yang akan kita persiapkan untuk kegiatan SIM Traveling 5 kemarin kita dapat donasi dari Pak Hadi dan lain. Bahkan kita sempat rapat beberapa kali hari. Cuma karena pandemi kemarin efek kita undur dan alhamdulillah dari BPWS sudah menurunkan alat beratnya untuk mengurangi sedimentasi yang ada di jalan. Ya, itu kita sebenarnya sudah prepare. Bahkan kita mau bikin tanggul laut dari ban. Kita sudah sempat mengumpulkan ban motor, terus kita pakai alat bambu supaya ketika banjir itu tidak terjadi abrasi di daerah aliran sungai. Jadi nggak longsor, nggak nambah sedimentasi dan juga akses mobilitas ketika banyak pemancing ke arah sebelah sana, aksesnya tetap bagus. Bahkan kita sempat mengotongi beberapa pohon di sana yang nanti akan kita tanam karena versi yang kami dengar pohon-pohon yang kita potong itu bisa di-stack. Jadi jangan memang kita potong terus kita tanamkan sebagai tanggul hidup. Jadi mungkin ada yang sempat ikut kegiatan kita di sana potongi pohon. Ada? Teman-teman? Tidak ada. Ya, nggak apa-apa. Next time mungkin kita bisa bersinergi bareng-bareng. Karena saya datang ke sini waktu itu bukan atas nama BPBD, tapi atas nama relawan. Jadi BPBD kan mungkin instansi ya, begitu juga ketika saya harus cuma saya datang ke sini kemarin atas nama relawan. Oke, lanjut. Faktor rentangan, fisik, kekuatan bangunan, struktur. Tadi seperti yang Pak Nia sampaikan bahwa perlu adanya pembuatan talut ataupun tanggul, kekuatan bangunan, rumah, jalan, jembatan, terhadap ancaman bencana. Terus sosial, kondisi demografi. Di sini kita juga harapan kami nanti teman-teman bikin rencana kontingensi. Rencana kontingensi itu begini: ketika terjadi banjir, luapannya, non sewu, kita berharap tidak, tapi kita harus siap. Artinya jadi kita berharap yang terbaik, namun harus siap dengan yang terburuk. Kalau misalkan luapannya ternyata lebih tinggi, kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Itu kita bikin rencana kontingensi. Jalur evakuasinya kemana? Mungkin juga mulai kita data, ya teman-teman yang sudah ini data bahwa di RTA ini ada usia tambah ataupun difabel siapa saja yang kita data. Jadi ketika misalnya terjadi luapan yang cukup tinggi, proses evakuasi itu oke lah kalau misalnya nongkrong seperti bapak mas yang cakep dan cantik ini untuk mobil bergeraknya lebih cepat. Tapi kalau misalnya non-saya saudara-saudara kita di lingkungan ini ya mungkin difabel ataupun bapak yang sudah usia agak kurang cepat kan perlu kita perhatikan dan perlu kita fokuskan untuk proses pertolongan ke sana. Jadi ini maksudnya kondisi demografinya, jenis kelaminnya, saya yakin juga jenis kelamin ini bukan membedakan antara perempuan dan laki-laki, tapi kenyataannya hasil riset pergerakan antara perempuan dan laki-laki kan juga beda. Kalau laki-laki mungkin badannya badan, perempuan mungkin juga tidak badan laki-laki. Jadi jenis kelamin bisa berpengaruh usia, terus kesehatan, gizi, perilaku masyarakat terhadap ancaman bencana. Kemudian dari faktor ekonomi, kemampuan finansial masyarakat dalam menghadapi ancaman di wilayah.
Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akan tanya kan teman-teman. Tanya ini. Ya, ya. Ini Mas siapa tadi? Mas Dama, ngomongnya arah ngumpet kok. Sebentar, kita balik ke lagi. Ekonomi, kemampuan finansial masyarakat dalam menghadapi ancaman di wilayah ini maksudnya seperti apa Mas Dama? Ayo Mas saya, jawab Mas saya. Ayo Mas saya. Ya, oke. Coba kita bahas ekonomi. Jadi ketika secara perekonomian di sini mungkin struktur ekonominya menengah ke atas, mungkin untuk penanganan bencana akan lebih cepat. Pengadaan tanggul kalau semisal belum bisa dari pemerintah, itu kan bisa patungan atau pakai kas desa yang adakan secara spontanitas ya. Mungkin hari iuran untuk bikin tanggul-tanggul di tempat-tempat yang rawan. Ini maksudnya ke arah situ. Jadi ketika dari sisi finansial, ekonomi masyarakatnya menengah ke atas, itu mungkin untuk penanggulangan bencananya akan lebih cepat. Itu maksudnya. Kemudian lingkungan, tingkat ketersediaan ataupun kelangkaan sumber daya, lahan, air, udara, serta kerusakan lingkungan yang terjadi. Ini maksudnya begini, ketika terjadi bencana, contoh di sini bencananya banjir. Kemudian kesulitannya ada di sini. Ketika menghadapi bencana banjir dan di sini ada pos pengungsian. Kira-kira dari sisi lingkungan ini yang langka apa? Kasusnya banjir. Terus di sini ada pengungsian, pos pengungsian. Kira-kira sumber daya yang langka di sini apa? Ya? Gak apa-apa Pak. Apa? Air. Ya, betul. Langka adalah air bersih. Betul. Di semua banjir, di semua kejadian banjir, itu yang paling rentan adalah ketika ada pos pengungsian adalah air bersih, ya, untuk makan, minum, RCK, segala macam ya. Itu, jadi maksudnya yang ada di poin keempat lingkungan, faktor pertahanan ketika terjadi bencana, tingkat ketersediaan ataupun kelangkaan sumber daya, lahan, air, dan udara, serta kerusakan lingkungan yang baik. Oke, next. Kemampuan, capability. Kekuatan dan potensi yang dimiliki oleh perorangan, keluarga dan masyarakat yang membuat mereka segera mampu, mereka mampu mencegah, mengurangi, siap siaga, menanggapi dengan cepat atau segera pulih dari suatu darurat bencana. Seperti yang kami sampaikan di awal tadi bahwa ketika faktor ekonomi ini sudah menengah ke atas, ketika ada kerusakan, biasanya kalau misalnya non sewu yang kuning orang-orang di sini ekonominya menengah ke atas, dan biasanya lembungan dari laut dan maksudnya kan akan lebih cepat. Maksudnya seperti itu di kemampuan capability. Lanjut. Resiko besarnya kerugian atau kemungkinan terjadi korban manusia, kerusakan dan kerugian ekonomi yang disebabkan oleh bahaya tertentu di suatu daerah pada suatu waktu tertentu. Resiko biasanya dihitung secara matematis merupakan probabilitas dari dampak atau konsekuensinya suatu bahaya. Itu pekerjaan repot. Jadi ketika ada bencana, ada kerusakan, kita bisa menghitung kerugiannya berapa. Oh, ini bangunannya misalkan 20 meter. Ya, kenapa 4 meter kali sekian? Itu ketika diubahkan ataupun di-breakdown menjadi nilai rupiah, itu ada ilmunya, namanya adalah. Nanti mungkin kalau misalnya teman-teman berkenan untuk kemarin itu, next time bisa kita sharing bareng, mengajukan surat ke BPBD untuk pelatihan lanjutan tentang segala macam. Kami sangat siap untuk sharing ilmu ini. Oke, lanjut. Kerentanan, kumpulan kondisi yang mengarah dan menimbulkan konsekuensi fisik, sosial, ekonomi, dan perilaku yang berpengaruh buruk terhadap upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan bencana. Jadi ketika panjenengan sudah bermitigasi dengan membuat alur sedemikian rupa, tapi ketika pola hidup kita tidak berubah seperti buang sampah di sungai, yang otomatis ini buang yang dari area atas juga buang. Itu bentuknya di sini lama-lama juga ya apa yang kita upayakan bukannya percuma, tapi kurang maksimal. Gitu ya. Penambangan hutan, penambangan batu ataupun pembakaran hutan
bukan lahan itu biasanya dilakukan di masyarakat gunung kalau di sini Jawa nggak ada. Kalau di sini lahannya adalah lahan pertanian sawah kayak gitu deh, perikanan. Dan yang saya tahu di Medan itu sawah sama perikanan. Lanjut. Jadi untuk menghitung konsep dasar pengurangan risiko, di situ kita melihat ada potensi atau risiko. Terus kemudian risiko itu hasil yang didapat dari perkalian antara ancaman bahaya dikalikan kerentanan dan dibagi kapasitas baik itu SDM maupun finansial, itu akan muncul hasilnya risiko. Jadi risiko itu bisa kita tekan dengan kita meningkatkan, meminimalkan ancaman bahaya dan kerentanan dan juga meningkatkan kapasitas. Itu otomatis risiko akan lebih kecil. Oke, lanjut nih. Coba back. Ini obat dan saat ini apa namanya? Ada satu operasi langkah air di depan PT buat ada kecelakaan terus masuk ke gorong-gorong, tahu-tahu ketemunya di Jomoyo. Oke, lanjut. Penanggulangan bencana. Serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. Ini bidang-bidang yang ada di BPBD. Oke, lanjut. Nah, kegiatan prabencana. Kegiatan prabencana yang kita lakukan adalah menganalisa resiko dan kerentanan bencana di masing-masing tempat. Jadi contoh di Banyu Biru sudah mulai kita petakan, ada beberapa titik yang rawan longsor segala macam, termasuk di Bejaren juga. Cuma kalau Bejaren saat ini yang kita itu baru kerentanan ketika dampak dari gempa kemarin. Ketika itu gempa terjadi lagi, kira-kira daerah mana yang paling rentan itu yang kita analisa baru itu. Kemudian advokasi dan sosialisasi seperti yang kita lakukan malam ini, pendidikan dan pelatihan, terus upaya PRB mengurangi risiko bencana lanjutannya, promosi perilaku siaga bencana dan pengembangan SSB atau KSB, pengembangan masyarakat siaga bencana. Jadi kita putar untuk membentuk desa tangguh bencana, sehingga ketika terjadi bencana di suatu daerah, masyarakatnya sudah siap dan sudah terbagi menjadi beberapa divisi. Ada yang bagian menolong, ada yang dapur umum, ada yang bertugas untuk membantu medis. Itu juga kita hitung kekuatan yang ada di mana itu apa saja. Siap punya mobil, sehingga kalau misalnya ada bencana di wilayah A, kita bisa nyambat, kita bisa gunakan mobil A untuk transportasi dari lokasi kejadian ke rumah sakit jika diperlukan. Si B punya motor itu bisa kita gunakan untuk mobilitas saat penanggulangan bencana ataupun pada saat kejadian bencana itu ada. Oke, lanjut. Kegiatan saat bencana. Ini asesmen, jadi menghitung kerusakan. Yang kedua adalah search and rescue dan juga PP pertolongan pertama. Terus evakuasi, pelayanan ambulans, pelayanan kesehatan, sampai membuat rumah sakit lapangan, distribusi bantuan, baik itu makannya, logistik ataupun kebutuhan obat-obatan. Terus bahasan emergensi, buat shelter, kita bagikan di shelter itu. Kita pisahkan antara lansia, terus remaja, anak-anak, orang tua itu kita pisahkan di pengungsian itu. Supaya ketika ada yang terjangkit salah satu penyakit, kita merambah ke semua pengungsi itu. Jadi kemudian PSP, KL, dan lain-lain. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Oke, sampai sini ada yang bertanyakan? Belum menit. Ya. Ada yang bertanyakan? Kalau tidak ada, untuk mitigasi saya sharing sama teman-teman tentang bagaimana ketika terjadi laka air. Dari manajemen tanggal bencana ada yang bertanyakan?
Tidak, ya? Tidak. Terus kalau misalnya teman-teman di sini ada flash disk ataupun ada nomor WA, nanti ketuanya karantina, tidak? Nah, ya. Nanti boleh copy materi untuk dibagikan ke teman-teman untuk belajar kita nambah kuota. Ya. Boleh copy materinya. Baik, oke. Untuk teman-teman bacakan status ya, cukup ya? Cukup? Masih ada 20 menit. Saya ingin berbagi masalah PPGD, pertolongan pertama gawat darurat. Jadi ketika seseorang tim SAR menguasai teknik vertical rescue, misalkan ada pertolongan di ketinggian, ataupun water rescue, pertolongan di air, ya, ataupun vehicle accident rescue, kecelakaan lalu lintas, atau di confined space, pertolongan di luar terbatas, misalnya kan di dalam sumur atau dalam gua, itu dikuasai, tapi tidak menguasai PPGD. Bukan optimal, tapi kurang maksimal. Nah, ini karena di sini sering terjadi laka air, saya ingin share sama teman-teman untuk teknik PPGD. Jadi ketika terjadi, saya akan tanya teman-teman, ketika terjadi, mungkin teman-teman terus lagi main di sini, dan beritanya lagi tinggi tapi tenang ya, tinggi tapi tenang. Terus lihat orang hanyut, kira-kira apa yang dilakukan teman-teman? Jangan cemas. Oke, ya, jangan cemas betul. Ada lagi. Ini kan tidak menutup kemungkinan akan terjadi karena kita tak punya potensi bahaya di sini sungai dan beritanya juga ketika musim hujan tinggi. Oh, ketika musim hujan datang mesti mas Koko itu selalu video dan dikirimkan ke kita untuk teman-teman pribadi. Jadi ketika videonya sudah mulai naik dan sudah mulai keluar dari pembatas itu, kita di video ini sudah siap perahu dan lain-lain. Kalau misalnya faktor kebutuhan kami langsung berhenti. Nah, itu kalau misalnya terjadi, contoh satu kasus yang kami berikan ke teman-teman, itu di kasus ini, teman-teman pas jalan ke jembatan, terus kok lihat bukan warga sini, mungkin dari atas ada orang yang lanjut, kira-kira apa yang akan teman-teman lakukan? Halo? Boleh tunjuk jari dan jawab? Ada yang boleh tunjuk jari kira-kira apa yang dilakukan? Boleh mas? Minta bantuan? Oke. Ada lagi? Ayo, ya. Salah satu solusi ya. Berteriak. 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 Oke, berteriak. Nah, bantuan ya. Oke, untuk ada lagi? Orang langsung dibeli. Dibeli. Buat story ya. Ya. Buat story ya. Ini semua jawabannya cukup bagus ketimbangannya malah ngevlog ya. Belum guys. Malah gitu. Malah jadi konten. Pemberitaan itu adalah konten dulu ya. Sering terjadi kan? Iya. Yang terjadi. Tadi sama abangnya. Di Facebook grup Ambarawa kita apa itu saya kan monitor juga. Ya, atau di Ambarawa segala macam. Jadi kecelakaan guys, korban guys, cuma itu aja. Enggak, sayangnya apa? Enggak disebutkan lokasi dan jamnya. Itu dengan simpel. Oke, itu disebut satu bentuk informasi ya, teman-teman bisa berikan. Tapi syukur-syukur bisa mengatakan jam dan lokasinya. Jam dan lokasinya, syukur-syukur bisa detail ada berapa korban di situ. Artinya ketika teman-teman yang bertugas di situ merespon dari laporan ngebloknya jadinya di media sosial, itu kita bisa berikan korbannya dulu. Paling tidak saya bawa ambulan 3. Oh, korbannya terjepit ada perempuan segala macam. Oh, alat yang harus kami bawa dari posko ini. Oh, kejadian di sana itu mempercepat kita untuk akses ke lokasi. Oh, jamnya jam sekian. Oh, ini hasil kejadian jam sekian. Ini sudah jam sekian. Kita nyanda sampai sana itu masih bisa kita hitung. Belum vlog kasih jam ternyata
kita respon kejadiannya kemarin kan nggak lucu juga. Ya, makanya waktu itu sangat diperlukan jadi sebagai bentuk informasi. Sebagai bentuk informasi. Oke ya. Oke. Nah, satu hal yang perlu kita garis bawahi bahwa ketika teman-teman berniat untuk menjadi penolong, ada satu yang kita garis bawahi dan kita perlu sepakati bersama. Bagaimanapun, korban adalah korban. Jangan sampai penolong jadi korban. Ya, korban adalah korban, tapi jangan sampai penolong jadi korban. Nah, bagaimana ketika kita punya keinginan menolong? Ya satu, kita skill berlatih. Itu seperti yang saya sampaikan Masnya tadi, kita bersama sadar kapasitas. Saya kalau misalnya sebut ini ambil korban, pernah dari sini ke sana, belum lagi nanti ada arus, saya mampu nggak untuk bawa ke pinggir atau saya mampu nggak bawa dari saya ke pinggir, itu harus diperhitungkan. Tapi kalau standarnya pertolongan di air itu sebisa mungkin kita jangan masuk, kecuali kita sudah pakai life jacket dan juga alat pengaman lain. Pakailah tali, dilempar tali, atau pakai pelampung. Kalau misalnya di sini, saya yakin di sini banyak life jacket ya, karena banyak yang beraktivitas di air, banyak nelayan, banyak yang punya perahu, dan life jacket juga contohnya ada. Life jacket itu pelampung, jaket pelampung. Kalau nggak ada, kita bisa gunakan sumber daya yang ada di sini. Semisal pohon pisang, itu kan bisa digunakan untuk pelampung, sterfoam bisa, ya. Itu. Ban dalam kubik, ya. Itu. Terus kalau misalnya kita bisa gunakan tongkat. Saran kami di standar baik itu bahasa atau BPD teman-teman saran. Itu kalau memungkinkan kita tidak masuk ke air, ada alat bantu lain, kita tetap gunakan itu. Alternatif pertama. Kalau misalnya itu tidak ada semua, kita ready untuk turun, ya turun aja cuma dengan pengaman. Pengaman ya, jaket. Standarnya apa dia? Alat tunduk diri itu kurang apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kalau kita mau menjadi penolong, supaya kita tidak jadi korban, pertolongan air, alat pelindung diri kita apa? Lampu, ada lagi? Mental. Ya, mental. Ini alat pelindung diri kita bukan termasuk alat kan? Mental bukan termasuk alat. Itu kalau mental termasuknya aplikasi yang kita install ke diri kita. Ya, apa? Helm perlu nggak? Kita ada nanti di situ ada harus mungkin juga ada ranting ataupun potongan pohon yang ada potensi untuk bentuk kepala kita nggak? Ya, helm. Oke, terus ya, alat bantu pernapasan. Betul juga, ya. Alat bantu pernapasan maksudnya apa ini? Alat selam? Oksigen ya, dibutuhkan ketika korban yang ke atas, ternyata korban sudah asupan oksigen, kita bisa berikan oksigen ya, dan seperti itu. Ya. Oke, nah sekarang ya kita kembali lagi ke topik tadi. Jadi kita akan perkenalkan, mungkin teman-teman di sini sudah ada banyak yang tahu tentang RCP, resusitasi jantung paru. Jadi ketika kita ketemu korban, kita cek nadinya kok tidak ada, cek nafasnya kok tidak ada, kita bisa upayakan dengan melakukan RCP, resusitasi jantung paru. Ada yang tahu RCP? Pompa jantung? Ya, seperti itu. Betul. Membantu? Ya, dibantu ya untuk RCP-nya. Ini kebetulan kemarin membantu habis pendidikan tentang MFR selama 1 minggu di Basarnas ya. Kita rekan bareng-bareng, silakan untuk nanti ngasih dia aja. Jadi jangan kita MFR tapi nanti kasih dia. Oke, silakan Bapak. Ada yang bisa bantu belajar jadi korban.
Jadi yang pertama kita lakukan ketika kita akan korban seperti ini kita sebagai seorang orang adalah Ambil tenda. yang pertama kita mungkin masih Langsung angkat mas, dia mau beban. ini bisa diaplikasikan ke teman-teman saya. Teman-teman ketemu korban itu baik laka lantas atau laka air. Ya. Yang pertama adalah ketika kita ketemu korban seperti ini, yang pertama kita lakukan adalah mencarikan area. Jadi kita tidak tahu, mungkin kalau misalnya ini di area pinggir sungai, kita nggak tahu di situ ada beling, mungkin pecahan kaca atau pecahan botol yang berpotensi akan melukai kita atau korban. Makanya kalau kita perhatikan adalah ketika korban sudah dilakukan seperti ini, yang pertama adalah sterilisasi lokasi. Mungkin potensi yang ada di sini. Pecahan beling, misalnya di langkah-langkah, totok-totok motor yang pecah itu kita singkirkan dulu. Patokan kan. Ya, itu disingkirkan dulu supaya dalam proses menolong korban ini posisi kita dan korban tidak aman. Oke, lanjut lagi. Setelah itu habis kita cek lokasi tuh, lokasi clear, tidak ada, kita cek respon. Cek respon dengan 3 metode. Yang pertama kita main dulu. Asal nafas. Mas, bisa dengan suara saya. Ini cek respon dengan suara. Mas, bisa dengan suara saya. Kalau korban sadar, jawab. Kalau korban sadar jawab enak. Yang dirasakan sakit di sebelah mana? Hati. Itu kita tanyakan. Kaki saya sakit. Kaki kanan saya sakit. Tanyakan. Coba mas digerakkan bisa nggak? Nggak bisa. Kalau bisa, dia besok. Besok ya. Dan gerakan. Biasanya kalau terjadi fraktur kan kita nggak ngerti. Adalah kok ketika dia hanyut di air ataupun di jalan raya, misalnya di air kebentur kayu yang besar sehingga kakinya ada fraktur juga kita nggak tahu. Oke lanjut. Respon. Contoh, ini respon tidak menjawab ya, tidak menjawab. Kita cek nadi dan cek nafas. Caranya, ya. Jadi posisi tubuh kita, kuda-kuda kita adalah seperti ini. Ketika jenengan menangani korban, baik itu laka air atau laka lantas, tapi posisi kuda dan tidak seperti ini. Dokter lewat dan posisi orang yang terlatih. Kenapa posisi kita seperti ini? Biasanya di satu kejadian itu banyak sekali wisatawan bencana ataupun penonton. Betul? Baik itu di atas ataupun di. Kalau misalnya saya berikan contoh yang salah, posisi tubuh kita seperti ini. Adalah di belakang ada yang pengen tahu, ya pasukan tempo itu, pasukan tempo, lo mau foto apa ini? Nenggol kita. Nah, ya ini justru kita akan mempertahankan kondisi baik-baik. Tapi kalau misalnya kita seperti ini, kita akan dorong dari belakang atau misalnya dari belakang. Ini yang paling aman. Jadi kita di sini juga bisa melindungi diri kita dan melindungi korban. Posisi paling rekomendasi saat ini untuk sebagai seorang penolong ketika cek korban. Jenengan di jalan raya, kalau jenengan cek korban seperti ini, dokter siapapun lewat, oh ini orang terlatih. Dari lihat posisi jenengan toh, itu sudah bisa melihat, oh ini orang terlatih. Dan bahkan dokter mungkin akan evaluasi hanya melihat dan mandu jenengan. Gitu. Oke. Kemudian kita cek nadi, ya, cek nadi, tadinya seperti ini, 2 orang jari, dan ya, kita cek nadi yang paling sensitif adalah nadi karotis, namanya nadi karotis. Mohon izin teman-teman, boleh cek nadi karotis masing-masing kelas saya. Rano mas. Ya, oke. Ya, ceknya dia, ceknya gini. Jangan sekali-kali melakukan contoh yang salah hilang seperti ini. Saya misalnya cek dari sini, kayak gini deh. Masnya foto dari situ, mungkin netizen, foto. Ternyata korban masuknya orang kecelakaan atau terpenuh, tapi ditekan orang penolong, kan bisa. Ketika seorang penolong, ketika cek nadi karotis adalah seperti ini, satu sisi. Jadi ketika kita di sini, kita juga ngeceknya sini. Kita di sisi itu korban, kita ambil nadi karotisnya. Betul ya, jangan sekali-kali melakukan seperti ini. Oke, menurut saya ilmu kita tidak pernah tahu dan kita tidak berharap ilmu yang didapatkan ini bisa diaplikasikan.
kepentingan dan nanti kan ada kejadian. Sebenarnya ini menjadi satu anggota. Jadi kan ketika kondala suatu saat dikondisikan kondisi seperti ini. Ketika jenengan tidak punya nyali, wedi nggak ketek, misalkan takut lihat darah, jenengan bisa menentukan darah. Bahkan dulu kesana dulu tak dulu, aku tak wani ketek. Ya, yang pertama saya lakukan adalah apa? Gerakan saja. Posisi kamu gini, terus ngecek ini, sambil aja ngomong guys. Boleh. Oke, kita ya. Nah, saat ngecek ini ada teknik yang namanya ADR. Lihat, dengar, dan rasakan. Ya. Kita harus sudah ketemu. Posisi kepala kita seperti ini. Dekatkan. Saya jadi ragu. Masa jenengan masih normal. Oke, kita sering berkalanya kan. Enggak. Jenengan masih normal artinya. Ya, ini sorry. Di istilah medis tidak ada. Jadi tidak ada kan yang menolong. Posisikan telinga panjenengan teman-teman seorang penolong ini di aliran nafas korban, baik itu hidung ataupun mulut. Kita rasakan di telinga kita rasakan nafasnya dan mata kita fokus ke dada dan perut. Biasanya kalau orang bernafas itu kita bisa lihat posisi dada dan perutnya kembang bisa tidak. Sorry, teknik seperti ini. Mungkin ini satu contoh, tapi saya tidak berapa akan alami. Ya, seperti ini. Rasa jamu. Kita lihat mata kita fokus ke dada dan perut. Ya. Kalau misalkan di situ kok tidak ada nadi, tidak ada nafas, yang kita lakukan adalah kita lakukan RGB. Tadi tahu nggak RGB apa? Ingat nggak? Dan sudah dijelasin awal-awal. Resusitasi jantung, pijat jantung. Bahasa simpelnya itu pijat jantung. Nah, caranya, oke. Ini ada tajuk udah, kurang tajuk udah. Ini ada. Ini daya legok, istilah legok, tahu legok? Nah, itu sampai sebelah, ambil tengah. Ini tuh dari tengah, ambil tengah. Tambah 2 jari. Nah, ambil tengah, ya. Terus kita ambil 2 jari. Ini sebagai titik tekan kita. Dan titik tekannya adalah seperti ini. Kan satu tangan yang tepat boleh kanan kiri bebas. Dan kita menggunakan adalah ujung telapak tangan sebagai titik tekannya. Iya. Dan menurut saya ini karena nggak boleh dipraktekkan karena bisa dipraktekkan ada kemungkinan rusaknya organ dalam. Jadi teknik umpanya tidak diperkenankan menggunakan enggak. Jadi ini posisi tangan lurus kita menggunakan kekuatan baut. Oke. Nah, satu kali ketika kita ketemu korban tidak ada nadi dan nafas, kita pastikan dulu jalan nafasnya. Kita buka mulutnya, ada nggak sumbatan? Menurut saya mungkin posisi lidahnya, posisi lidahnya jatuh ke belakang untuk tenggorokan sehingga dia nggak bisa bernafas. Bisa kan? Atau adalah korban menurut saya kita buka ternyata jadinya untuk palsune. Mungkin nggak kebentur palsunya atau ya, atau mungkin di dalamnya ada bakso lagi makan kilo atau jatuh kesedang di sini sehingga nafasnya tidak bisa jalan. Ya. Nah, kita buka dulu mulutnya, ada nggak sumbatan itu atau mungkin menurut saya ketika benturan kencang kadang ada darah gumpal dan juga dahak kumpul di sini. Ya, kurang itu darahnya. Ini darah gumpal di mulut sehingga menutup jalan nafasnya. Itu kita bebaskan dulu dengan sapuan jari. Buka mulutnya, dicongkel dulu, keluarkan dulu. Ya, kalau oke ya. Seperti itu, satu, buang. Kalau misalnya jalan nafasnya sudah normal, baru kita lakukan RGB tadi. Untuk menentukan titik RGB bisa digunakan dengan teknik tadi. Ya. Yang kedua, ketiak ini, tarik tengah. Atau di
ulu hati ketemu, ambil 2 jari, titik tekannya. Jadi dari ulu hati ini, ambil 2 jari ke atas, baru tentukan titik tekan. Di situ, kan seperti itu, ya, dengan kecepatan bahu. Itu kita lakukan selama 5 siklus ya, 5 siklus. 1, 2, 3, 4. Satu siklusnya 30 kali tekanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4 sampai 30 kali. Setelah itu kita berikan nafas buatan. Nah, tanda kutip per musim pandemi. Jadi kita tidak disarankan untuk menggunakan nafas buatan mulut ke mulut tidak diperkenankan. Kita bisa gunakan alat bantu. Biasanya yang lebih mudah kita temui di lapangan, ya, ketika kita tidak ada alat bantu. Ya, ketika kita tidak ada alat bantu, kita bisa gunakan botol mineral. Kita potong, ini kita buka, ya. Terus posisi potongannya ini kita tempelkan di mulutnya, hidungnya ditekan, dan kita berikan nafas buatan lagi. Memberikan nafas buatan yang cukup, gitu ya, nggak usah ada panjang. Penting namun ini. Kultivali Gitu ya. Jadi cukup. Jangan terlalu tekan. Karena ini rentan juga ketika pembuluh darah yang ada di jantung ini ketika tekannya terlalu justru akan pecah. Ya. Itu. Dan kita cek. Setelah itu kita cek lagi. Bukan misalnya belum. Kalau belum kita lakukan RGP lagi. Ya. RGP dilakukan selama 5 siklus. Kalau sudah 5 siklus berlalu, korban tetap tidak sadar. Pelakunya itu sampai capek atau sampai tim medis datang. Ya. Jadi RGP ini kita lakukan terus. Sampai kapan RGP diizinkan? Ketika korban sadar mungkin begitu kita RGP salah batuk. Nah, akhirnya ketika batuk itu kan ada nafas keluar. Dia sudah mulai kembali nafas ini. Nah, kalau korban sudah sadar, apa yang harus kita lakukan adalah melakukan teknik miring stabil. Contoh. Oke. Santai jangan suara rasa baper dulu. terus ini muka begini. Suka aku tuh baik kok. Ya. Dilasi. Ini miring stabil. Kenapa kita posisikan seperti itu? Jadi ini kaki di posisi kayak sadar samping ya. Sadar samping. Ya, tidak jerupin. Ini kenapa? Ketika nanti ada muncul cairan dari dalam, misalnya batuk, darah, terus mungkin angkat kesehatan dari dalam, muntah darah ya, itu nggak mengubah jalan nafas, nanti akan ngalir langsung di level. Jadi kenapa kita memposisikan stabil seperti itu? Itu nggak? Harus ini paham nggak? Saya berharap ilmu ini diterapkan karena menurut saya banyak kasus teman-teman. Jadi kita nggak ngerti, mungkin lagi pas nongkrong, lagi misalnya sama temennya di satu daerah, ya, sama teman-teman sekolahnya atau teman nongkrongnya, pengen kita cilik anak-anak misal lagi lari pada makan cilok, tahu-tahu dia ambil posisi seperti ini. Biasanya orang kesedak, orang gagal nafas, masalahnya ada seperti itu ketika dia sadar. Ya, nggak mungkin orang kesedak misalnya cuma dulu. Oke, baik kita siap. Gak usah kita nomor WA saya loh. Gak apa-apa dari WA-nya om. Gak apa-apa dari WA-nya om. Iya. Nah oke, kita sekarang sharing. Jadi ada kasus. Aku benar ya. Masih ya. Ya. Kasus ketika kita ketemu dengan orang yang kesedak itu bisa terjadi di orang tua ataupun anak. Tapi seringkali anak-anak kadang main sama teman permainannya ya. Asik, terus makan siomay atau kenapa, kawan ataupun lele. Nah itu teknik cara mengeluarkannya gimana? Biasanya ciri khas orang tersedak atau orang gagal nafas dalam kita adalah selalu seperti ini, seperti ini. Karena dia mencoba untuk membebaskan dari nafasnya. Nah itu tekniknya bagaimana? Karena kalau nggak ditolong, sempat ada kejadian salah satu paut, saya nggak sebutkan pautnya, gurunya. Ya, ataupun mis pendampingnya di bawah itu belum tahu teknik itu, tahu anaknya seperti itu,
dia bingung, nggak keturunan. Dan memang kita akan harapannya kita materialnya kalau seandainya memang ada yang kondisi tertentu kita bisa bantu. Tekniknya, ketika ketemu dengan orang yang dewasa, kita bisa lakukan dengan teknik seperti ini. Jadi posisikan tangan dengan seperti perasaan seperti ini, ya, perasaan, atau ambil dari belakang satu kali, kan? Ya, perasaan. Terus ini diulek, dari bawah ulu hati diulek ke atas. Jangan dibenturkan loh ya, dan dibenturkan betul jangan. Tapi akan diulek ke atas. Itu akan memicu untuk muntah. Itu kalau misalnya usianya ada. Kalau ibu hamil kan nggak mungkin kalau di sini. Jadi kita bisa lakukan di bulannya ini dengan teknik yang sama. Nah, kalau anak-anak bayi balita, bayi bawah 5 tahun atau balita, itu kan misalnya kita orang kan takutnya makan bol, paru-parunya terjatuh. Itu kita posisikan seperti ini, ya. Tangan kita seperti keras tangan tadi, kayak gini. Posisikan diri di sini, ya, paskan hati, terus kita gini. Itu teknik